Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sardiono dengan NIM 2020133012 dari kelas 2A Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk lahan asal vulkanik. Mata kuliah Geomorfologi Umum. Pengertian bentuk lahan vulkanik. Bentuk lahan vulkanik adalah bentuk lahan hasil kegiatan gunung berapi baik yang tersusun dari material gunung api yang sudah keluar ke permukaan bumi atau yang disebut ekstrusi maupun yang membeku dalam permukaan bumi atau yang disebut intrusi. Proses terjadinya bentuk lahan vulkanik. Proses terjadinya bentuk lahan vulkanik ini dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer atau kulit bumi. Apabila penyusupan magma hanya di kulit bumi bagian dalam dinamakan intrusi magma, sedangkan penyusupan magma sampai keluar ke permukaan bumi disebut ekstruksi magma. Ciri-ciri bentuk lahan vulkanisme. 1. Pola aliran radial sentrifugal menyebar secara menjadi satu titik. Yang kedua, pada titik puncak terdapat depresi yang merupakan krater. Pada stadia dewasa dan tua, posisi krater tidak selalu di titik puncak. Yang ketiga, adanya bentukan kerucut vulkan, aliran lahar, lava atau wilayah yang merupakan akumulatif bahan vulkanik. Hasil bentukan di muka bumi. 1. Kawah. Kawah merupakan cekungan pada puncak atau bagian lereng gunung api yang merupakan tempat keluarnya magma ke permukaan. Yang kedua, kaldera. Kaldera adalah fitur vulkanik yang terbentuk dari jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik. Ketiga, kerucut vulkanik. Kerucut vulkanik adalah bentuk gunung berapi yang berbentuk kerucut dan terbentuk karena adanya materi letusan gunung berapi yang merupakan campuran antara hasil erupsi, efusi, dan juga eksplosif. Yang keempat, lereng gunung api. Lereng gunung api merupakan satuan bentuk lahan yang terdapat di bawah kerucut gunung api. 5. Daratan gunung api. Daratan gunung api merupakan satuan bentuk lahan yang lebih datar dan terbentuk dari pengendapan material oleh proses pluvial. Yang keenam, kaki gunung api. Kaki gunung api dicirikan oleh lereng yang agak curam sampai agak landai. Kaki gunung api didominasi oleh pengendapan materi gunung api, misalnya yang melalui lembah-lembah sungai. Ketujuh, daratan pluvio. Daratan pluvio gunung api merupakan satuan bentuk lahan dengan topografi datar dan terbentuk oleh pengendapan dari proses pluvial. Material utamanya berupa pasir sedang sehingga halus pada bagian atasnya. Yang kedelapan, medan lava. Medan lava terbentuk oleh adanya aliran lava melalui lembah-lembah dan hasil erupsi gunung api. Medan lava akan terbentuk bila terjadi curahan lava dan volume yang sangat besar yang umumnya berupa lava basalt. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai materi bentuk lahan asal vulkanik, silakan simak video berikut. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus.
Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat-sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar, masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pasti nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Seperti biasa, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai materi untuk lahan asal vulkanik. Saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tentang bentuk lahan asal vulkanik ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.